Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dari sini, Bapak Saudara akan menyimak. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mari kita berdoa bersama dalam Tuhan. Kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami semua, membiarkan Roh Kudus untuk menolong, membimbing kami, memberikan kami hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih, berotoritaslah dan berbicaralah kepada kami, sehingga kami dapat dikuatkan, kami dapat dibangun, kami dapat lebih mengerti lagi apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Saudara, pada malam hari ini kita akan belajar tentang piktograf Cina. Kita akan belajar dari aksara dalam bahasa Mandarin. Pesan ilahi dalam piktograf Cina, bahtera keselamatan dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Kalau kita melihat bersama-sama, bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang berbasis alfabet, berbasis grafis. Jadi dia disusun dari beberapa simbol, sehingga kalau kita memperhatikan simbol-simbol itu akan menghasilkan suatu kombinasi yang memiliki arti yang sangat amat menarik untuk kita dapat pelajari pada malam hari ini. Kalau kita melihat beberapa karakter itu yang ada di dalam piktograf Cina ini ternyata adalah merupakan gambaran kisah di dalam Alkitab. Luar biasa, kita akan memperhatikan bersama-sama. Piktograf Cina ini mencerminkan jejak kebenaran ilahi di dalamnya. Kalau kita memperhatikan sebagai contoh saja, kata fu. Nah, kalau kita memperhatikan kata fu di sana, ini adalah contoh gambaran yang tadinya gambarnya sederhana, semakin ke kanan itu semakin disempurnakan sehingga menjadi sebuah aksara Cina. Kalau kita memperhatikan, ini adalah sebuah gambaran bahwa perubahan dari aksara Tiongkok ini secara evolutif dari hal yang paling kuno, paling sederhana, sehingga dapat kita kenal hingga saat ini. Kalau kita mempelajari perubahan, salah satunya adalah dari kata fu ini. Bentuknya cukup unik ya Bapak Saudara, sehingga pada sebelah kanan dan yang dilingkari itu sudah mencerminkan kata fu yang paling akhir. Kalau kita memperhatikan juga di dalam kebenaran firman Tuhan, petunjuk piktografik ke masa lalu yang misterius itu tetap tersembunyi selama ribuan tahun. Piktograf Tiongkok kuno ini menjadi saksi bisu, seperti istilahnya seperti sidik jari. Sidik jari yang menjadi bukti pemahaman peristiwa sejarah yang mirip dengan yang ada, yang dilaporkan di dalam kitab Kejadian. Secara khusus dan juga detail dari simbol-simbol kata ini adalah menunjukkan sebuah petunjuk yang menunjukkan bagaimana orang Tionghoa yang paling awal dahulu itu pasti sudah memahami. Mereka sudah mengetahui tentang fakta dasar dari Kejadian pasal yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nah, pada saat piktograf Tiongkok ini ditemukan dan dapat dihubungkan pada sejarah manusia yang persis dengan yang dicatat dalam kitab Kejadian dalam Alkitab kita dapat memperhatikan bersama bahwa Allah yang Esa pada waktu itu menciptakan alam semesta dengan berfirman. Nah, kalau kita memperhatikan kata zhao yang artinya membuat, minta tolong ditampilkan ya. Kata zhao, kalau kita memperhatikan bentuk hurufnya di sana, kata zhao ini artinya membuat, to create. Kalau kita menggali nilai filosofis dari aksara piktograf Tiongkok ini sangat dipenuhi
filosofi dari kitab Kejadian, peristiwa penciptaan pada waktu itu. Ini merupakan suatu hal yang sangat menarik kalau kita memperhatikan. Kalau kita perhatikan kata Zau ini adalah gabungan dari beberapa aksara. Kalau kita memperhatikan yang pertama, di sana sudah keluar ya. Gau artinya berbicara. Yang terdiri dari karakter pie. Nah, karakter yang kedua adalah pie, yang berarti bergerak atau hidup. Tu artinya tanah dan kou artinya mulut. Sedangkan aksara yang keduanya, yang selanjutnya adalah aksara cuo, artinya berjalan. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara kita memperhatikan makna aksara Zau itu adalah membangun sebuah dasar filosofis yang luar biasa yang ada di dalam kitab Kejadian. Yaitu manusia diciptakan dari tanah dan ia dapat bergerak atau hidup oleh karena mulut. Mulut Allah berfirman menghembuskan nafas Allah yang berfirman. Kalau kita memperhatikan, kita dapat membandingkan kejadian ini dari Kejadian pasal yang pertama pada saat itu penciptaan. Bagaimana debu dan tanah itu diambil, dibentuk sedemikian rupa. Allah berfirman pada waktu itu, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita memperhatikan dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, di sana firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Penciptaan manusia ini luar biasa pada waktu itu. Allah mengambil debu dan tanah, menciptakan manusia dari debu dan tanah. Diberikan nafas kehidupan dari mulut Allah sehingga manusia itu dapat bergerak, dapat hidup. Kalau kita memperhatikan bentuk hurufnya tadi, minta tolong ditampilkan kembali bentuk hurufnya. Kata Zau atau aksara Zau, to create, yang artinya membuat atau menciptakan. Terdiri dari kata Gau, Pie, Tu, Ko, dan Chuo. Ketika Allah berfirman, berbicara untuk menjadikan manusia itu hidup dan dapat bergerak dari debu tanah, dari mulut firman Allah, Allah menghembuskan nafas sehingga manusia dapat berjalan. Pada penciptaan manusia, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, Allah membentuk manusia itu dari tanah. Allah membuat manusia itu berbicara, Gau, dengan mulutnya. Wow. Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari atau 6 periode penciptaan. Setiap kali dia menyelesaikan pekerjaannya pada tiap-tiap harinya, Alkitab menuliskan, di dalam Alkitab di kitab Kejadian di sana dituliskan, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Dan seterusnya sampai hari yang ke-6. Pada penciptaan itu Allah menjadikan matahari yang menguasai siang dan bulan yang menguasai malam. Itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari dan tahun-tahun. Masa yang tetap. Nah, aksara Mandarin pada waktu itu untuk menyatakan kata besok atau tomorrow adalah aksara Ming. Kalau kita memperhatikan kombinasi karakter huruf tersebut terdiri dari kata Yue dan juga matahari Ri. Kalau kita memperhatikan tadi, setelah hari yang pertama, kedua, jadi ini membentuk makna yang menjadi suatu hal yang filosofi sekali. Ada bulan, ada matahari, ada malam, ada matahari, sehingga itu menjadi gambaran esok hari. Kalau kita memperhatikan kombinasi huruf tersebut, periode hari esok memang ditandai dengan terlewatinya hari di mana matahari bersinar dan bulan yang menjadi tanda dari malam. Ini menunjukkan bahwa budaya Tiongkok yang tinggi pada waktu itu sudah dicapai.
menunjukkan kecerdasan bangsa Tiongkok ini lebih dari bangsa yang lain pada zaman itu. Karena memang filosofisnya sudah sangat baik sekali. Kalau kita memperhatikan bangsa ini memiliki dasar filosofis yang sangat indah. Mau berkata besok aja sudah ada kata bulan di situ, terdiri dari kata bulan dan juga matahari, membentuk aksara Ming yang berarti besok. Ilmu olah pikir yang luar biasa yang ditampakkan oleh karakter tulisan tersebut. Kalau kita memperhatikan juga di sana ada kata Tian yang artinya taman. Karakter ini adalah gabungan aspek yang berbeda dari Taman Eden ya. Dalam gambaran sederhana ini kita dapat melihat ada suatu tempat yang terpisah menjadi 4 aliran sungai yang dibicarakan oleh Musa di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Jelas sekali dari gambarnya. Pada waktu itu dari aksara tu, tanah, dan yang aksara yang kedua adalah ko yang berbentuk mulut itu tadi. Aksara yang ketiga wei, artinya kalau kita memperhatikan di sana dikelilingi atau dimaknakan sebagai kata guo, negara, lingkungan. Dan aksara yang keempat adalah ren. Keduanya artinya adalah orang atau person. Sama-sama berarti orang atau manusia. Dalam sejarah dunia banyak kebudayaan yang menyimpan jejak kebenaran ilahi dalam bentuk simbol dan juga bahasa. Nah, salah satu contoh yang menarik dalam piktograf ini adalah ternyata di dalamnya menyiratkan elemen-elemen kisah di dalam Alkitab. Termasuk di dalamnya peristiwa tentang air bah yang pada waktu itu terjadi. Kisah tentang siapa? Ya, tentang Nuh. Nats firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 tadi yang sudah kita baca bersama menyoroti iman Nuh yang menjadi contoh bagi kita dalam merespon peringatan Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Oleh iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar dan mengupas bagaimana iman Nuh berkaitan dengan piktograf Cina dan bagaimana pesan keselamatan ini relevan bagi kita. Kalau kita memperhatikan, yang pertama, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nah, frasa ini kalau kita memperhatikan, karena iman berasal dari kata piste yang merupakan kata benda instrumental yang menunjukkan bahwa iman itu adalah sarana utama tindakan Nuh. Kata petunjuk Allah itu berasal dari kata krematistes, merupakan kata kerja pasif yang berarti diberi peringatan ilahi. Bagaimana Nuh ini pada waktu itu diberikan peringatan oleh Tuhan, dari Tuhan secara langsung kalau kita memperhatikan. Dan kalau kita memperhatikan kata tentang sesuatu yang belum kelihatan, itu berasal dari kata mepo blepomenon yang berarti tentang nubuat atau peringatan akan peristiwa yang pada waktu itu belum terjadi. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Sama seperti halnya kepada kita, pada waktu itu Nuh dipanggil oleh Tuhan untuk percaya akan janji Tuhan. Firman Tuhan yang sama juga menguatkan kita. Kita dipanggil untuk percaya akan janji Tuhan meskipun belum terlihat secara nyata dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita merasa, kok begini sih Tuhan? Kalau kita berpikir secara logis pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Nuh disuruh bangun bahtera di mana? Di atas gunung. Di atas gunung, bukan di dekat pantai. Bagaimana caranya kapal itu, bahtera itu dapat berlayar? Hal yang tidak masuk akal. Tetapi Nuh pada waktu itu diberitahukan oleh Tuhan sesuatu hal yang belum kelihatan, belum nampak, tetapi Nuh yakin. Kita juga dipanggil untuk meyakini janji Tuhan itu, untuk tetap percaya meskipun apa yang di depan kita belum terlihat secara nyata. Piktograf Cina dari kata cuan,
terdiri dari 3 bagian yang sangat menarik. Ya, kalau kita memperhatikan ya, dari kata zo, dari kata ba, dan juga dari kata ko. Yang berarti ada perahu, ada kata 8, ada kata mulut atau orang. Ya, yang membentuk kata cuan atau bahtera kapal besar itu terdiri dari kata perahu, 8, dan mulut orang. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Dengan jelas secara harafiah ini menggambarkan tentang 8 orang di dalam perahu atau bahtera. Kalau kita mau membandingkan dengan kisah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 menantu. Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 menantu. Ada 8 orang di dalam perahu. Apakah ini hal yang kebetulan? Saya rasa tidak. Sangat menarik. Kalau kita memperhatikan dari Kejadian pasal yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, karakter untuk bahtera atau kapal besar ini merupakan gabungan dari 3 karakter yang luar biasa, membentuk sebuah filosofi yang mengisahkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ini. Nuh dan istrinya, 3 orang anak dan 3 orang menantu. Di dalam kapal yang dibangun Nuh dihuni 8 manusia di dalamnya, dan hanya 8 orang yang berbicara dan memberi makan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 20 sana mencatat juga ada 8 orang yang tertolong di dalam bahtera Nuh. Ini relate sama dengan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Nuh masuk ke dalam bahtera bersama ketiga orang putra, bersama istri mereka masing-masing. Semua berjumlah 8 orang, termasuk juga Nuh dan istrinya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pesan yang kedua di sana, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau kita memperhatikan kata dengan taat ini berasal dari kata eulabeteis, memiliki arti didorong oleh hormat dan ketaatan. Pada waktu itu Nuh bukan hanya taat, tetapi ada rasa hormat. Bukan hanya sekedar melakukan, wes aku tak melaku karena disuruh oleh Tuhan. Aku tak jalan karena memang Tuhan yang suruh. Bukan hanya kata terpaksa, bukan dengan terpaksa, tetapi didorong oleh rasa hormat dan ketaatan dalam melakukan apa yang Tuhan katakan. Kata mempersiapkan berasal dari kata kateskeu asen. Artinya menekankan kepada tindakan spesifik yang dilakukan pada waktu itu oleh Nuh. Ngapain? Mempersiapkan bahtera. Kalau kita memperhatikan frasa selanjutnya, kata untuk menyelamatkan keluarganya itu dari kata eisoterian. Ini menunjuk pada tujuan utama persiapan bahtera yang Nuh siapkan, yaitu keselamatan keluarga. Apa aplikasinya bagi kita Bapak Ibu Saudara? Ketaatan Nuh ini bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri. Ketaatan Nuh ini tidak sekedar berdampak untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Jadi ketaatan yang kita lakukan juga akan membawa dampak bagi orang di sekitar kita. Ketaatan kita juga akan menguatkan iman orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi kesaksian bagi mereka bahkan yang belum mengenal Tuhan untuk diselamatkan juga oleh kesaksian hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kata hong yang memiliki arti banjir besar. Ya. Pada waktu itu posisinya Nuh itu taat. Kenapa? Karena Tuhan suruh Nuh bangun bahtera, kapal di atas gunung. Dia tetap melakukan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nanti ada banjir besar. Banjir seperti paling kalau yang ada di kompleks-kompleks, ada yang di Jakarta paling tingginya cuma serumah ya Bapak Saudara. Pada waktu itu tapi Nuh tetap dengan taat. Akan ada banjir besar. Kata hong terdiri dari kata sui dan juga gong. Dari kata air dan juga total. Menyimpulkan menjadi kata hong yaitu banjir besar. Dan kata gong ini kalau dipecah lagi, kalau kita memperhatikan yang di bawahnya, saya sudah menulis di sana, terdiri dari kata gong yang berarti bersama, yi menyeluruh bersama daratan, dan juga kata ba yaitu 8.
Allah menunggu dalam kesabarannya yang luar biasa selama 120 tahun. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ketiga dan juga 1 Petrus yang ketiga ayat yang ke-20, pada waktu itu kesabaran Allah dilakukan agar manusia dapat bertobat dari kejahatan mereka. Allah memberikan tenggat waktu yang pada akhirnya selesai sudah waktunya. Pada akhirnya Allah melaksanakan penghakiman dengan mendatangkan banjir besar yang memusnahkan segenap makhluk hidup di darat dan hanya menyisakan Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang itu bersama bermacam-macam makhluk hidup dalam perlindungan sebuah bahtera yang telah diperintahkan Allah untuk dibangun oleh Nuh pada waktu itu. Luar biasa sekali. Sebuah aksara yang tersusun dari sebuah filosofi kejadian yang luar biasa di dalam Alkitab yang digambarkan dalam aksara Hong ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan lagi, yang ketiga kita akan melihat bersama-sama. Oleh iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kata menghukum dunia dari kata katekrinen ton kosmon memiliki arti di sana menunjukkan ketidakbenaran dunia dengan tindakannya. Frasa oleh iman itu ia menghukum dunia, kalau kita membandingkan dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah ia lakukan. Kata ditentukan menerima kebenaran di sini berasal dari kata kleronomos tes dikaiosines, menyiratkan bahwa iman adalah sarana untuk menerima status benar di hadapan Tuhan. Iman adalah sarana untuk menerima status benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan, hidup di dalam iman adalah kesaksian yang membedakan kita dari dunia, Bapak Ibu Saudara. Seperti pada waktu itu Nuh. Nuh hidup dalam iman. Hidupnya berbeda dari orang-orang pada zamannya pada waktu itu. Sehingga hanya Nuh yang diperkenan oleh Allah. Nuh dan keluarganya. Panggilan yang sama juga kepada kita. Tuhan rindu kita hidup di dalam iman. Kita memiliki kesaksian hidup yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup berbeda dari dunia ini. Kata yi yang berarti kebenaran terdiri dari kata yang berarti domba, dan juga wo yaitu kata aku, yang secara simbolis mengarah kepada konsep kebenaran melalui pengorbanan anak domba yaitu Yesus Kristus. Sebuah kebenaran diartikan dari kata domba dan juga aku. Luar biasa sekali. Merujuk kepada pengorbanan anak domba Allah yaitu Kristus Yesus. Roma pasal yang ke-6 ayat 23a, upah dosa adalah maut. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai ke 17, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kalau kita memperhatikan kutipan yang digunakan Paulus pada waktu itu adalah sebab upah dosa ialah maut. Dia mengutip dari sini. Kejadian pasal 3 mencatat kejatuhan manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan masuk pada konsekuensi kematian. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah tidak menginginkan kematian itu. Di dalam Taman Eden Allah melakukan keadilannya. Upah dosa yang adalah mati itu dia gantikan dengan kematian binatang yang tidak berdosa sebagai ganti nyawa dari Adam dan Hawa pada waktu itu yang seharusnya mati. Ini adalah tipologi kematian tukar guling yang pertama kalau kita memperhatikan. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, Adam dan Hawa tahu mereka telanjang dan mereka menutupi dengan semak belukar. Tetapi Allah datang mencari mereka, memberikan mereka pakaian dari kulit binatang.
Ada ada hewan yang dikorbankan, ada hewan yang mati di sana menggantikan. Ini merupakan tipologi kematian tukar guling yang pertama yang nantinya akan digenapi oleh Sang Mesias, anak domba yang menghapus dosa. Dan menariknya piktograf dari aksara Y ini artinya adil atau kebenaran, keadilan, righteousness, terdiri dari dua gabungan aksara yang memiliki makna filosofis yang alkitabiah. Kalau kita memperhatikan kata Y tadi ya, terdiri kata yang berarti domba dan juga wo, aku. Pembenaran manusia atas dosa yang dilakukan sejak Adam dan penyelamatannya dari hukum maut yang kekal dilakukan oleh aku sendiri, yaitu berbicara tentang Allah. Dosa tidak dapat diampuni dengan cara menyatakan dengan ucapan dosamu sudah diampuni saja, namun Allah benar-benar melakukan keadilannya dengan cara mati sebagai ganti kematian manusia. Anak domba yang menghapus dosa manusia, anak domba yang dikorbankan di atas kayu salib. Dalam kematiannya yang berdarah di atas kayu salib, dia berseru, sudah selesai, lunas. Upah dosa yang adalah mati, utang dosa yang ada setara dengan kematian kekal telah dibayarnya secara lunas dengan darahnya. Inilah keadilannya. Kata keadilan terbentuk dari kata domba dan juga aku. Aku adalah anak domba Allah yang mati sebagai gantimu. Kalau kita memperhatikan lagi selanjutnya, kata Ji yang artinya pengorbanan terdiri dari 3 aksara. Yang pertama di sana terlihat kata roh, artinya daging dari makhluk berdarah. Ya, aksara yang kedua atau yau, artinya lagi, dan juga yang aksara yang ketiga dari kata si, peringatan, to show, menunjukkan. Ada peringatan yang ditetapkan dalam Alkitab, yaitu kematian tukar guling yang telah diperagakan Allah pertama kali di Taman Eden pada waktu itu. Yang telah dilakukan, diperagakan oleh Allah. Mengambil binatang, mengambil kulitnya untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dengan adanya kematian binatang yang tidak bercacat, yang kulitnya diambil oleh Allah sebagai pakaian bagi Adam dan Hawa untuk menutupi aib atau ketelanjangan. Upah dosa yang adalah mati harus dibayar mati. Kalau kita memperhatikan dari Roma pasal yang ke-6 ayat 23 tadi ya, upah dosa adalah maut. Harusnya kita bayar dengan kematian. Darah setara dengan nyawa. Kata pengorbanan dengan mempersembahkan daging dari makhluk berdarah, ya. Kalau kita memperhatikan tadi ya, kata pengorbanan itu tersusun dari memberikan persembahan daging dari makhluk yang berdarah. Ini sebuah kata yang sebuah kejadian yang diulang-ulang sepanjang perjanjian lama, mulai dari zaman Kain dan Habel, mulai dari peristiwa Nuh, peristiwa Abraham dan seterusnya. Sebagai cara yang ditentukan Allah sebagai pendamaian atas dosa manusia. Sampai digenapinya semua pengorbanan itu oleh Allah yang menjadi daging. Yaitu dalam diri Kristus Yesus. Dia mati di kayu salib sebagai pembayaran yang sah, lunas atas utang dosa manusia. Demikianlah ketentuan Alkitabiah tentang pengampunan dosa yang memberikan pengorbanan daging dari makhluk berdarah. Tercermin dari kata Ji atau aksara Ji ini. Luar biasa. Aplikasinya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Iman menuntun kita untuk percaya kepada Tuhan meskipun kita belum melihat jawabannya. Ya, iman menuntut kita untuk percaya kepada Tuhan walaupun kita belum tahu, belum dapat melihat jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi. Seperti kata Cuan, keselamatan ditemukan di dalam Batra.
Pada waktu itu Nuh belum dapat melihat apa yang Tuhan janjikan. Tetapi dia dengan taat melakukan semuanya tanpa berkomentar apapun kepada Allah. Ia melakukan dengan hormat, dengan taat kepada Allah. Taat kepada peringatan Tuhan membawa keselamatan bagi kita dan keluarga kita. Seperti piktograf Hong, Tuhan mengingatkan kita akan bahaya pada waktu itu. Tuhan mengingatkan kepada Nuh akan ada bahaya pada waktu itu. Tetapi Tuhan juga memberikan jalan keluar. Yakinlah, Tuhan selalu memperingatkan kita, tergantung kepada kita. Kita peka atau tidak. Tuhan sudah memperingatkan untuk melakukan ini dan itu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab sudah banyak dituliskan rambu-rambu dalam kehidupan kita, dari A sampai Z, dari mulai kita bangun sampai kita tidur. Tapi seringkali kita tidak peka kepada Tuhan. Ketaatan kepada peringatan Tuhan akan membawakan keselamatan bagi kita dan orang yang di sekitar kita, keluarga kita. Tidak hanya memperingatkan kita ada bahaya, tetapi Allah juga memberikan jalan keluar bagi kita semua. Yang ketiga, kebenaran datang melalui iman kepada Tuhan. Seperti yang dilambangkan dalam piktograf Y tadi. Yesus Kristus adalah kebenaran dan keselamatan bagi dunia. Yesus Kristus merupakan keadilan, kebenaran. Karena tersusun dari kata domba dan juga aku. Aku adalah anak domba Allah yang mengorbankan diri bagimu. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus adalah kebenaran dan keselamatan bagi dunia. Piktograf Cina yang juga telah ada pada ribuan tahun ini mencerminkan jejak kebenaran Alkitab di dalamnya. Dalam hal ini bahkan dapat tersirat di dalam aksara Mandarin. Kalau kita belajar dari Ibrani pasal yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Bukan hanya berbicara tentang iman Nuh, tetapi juga panggilan kita untuk masuk ke dalam bahtera keselamatan yang sejati. Yaitu siapa? Kristus Yesus. Dan pertanyaan bagi kita semua pada malam hari ini adalah, apakah kita sudah masuk ke dalam bahtera itu? Apa kita sudah ada di dalam bahtera itu? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 memuat pesan yang luar biasa bagi kita semua. Matius pasal yang ke-24 ayat 37 di sana firman Tuhan berkata untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini, sebab seperti pada zaman Nuh demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yesus Kristus adalah bahtera keselamatan kita. Sudahkah kita ada di dalamnya? Sudahkah kita membangun iman kepada Tuhan? Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami bersama-sama boleh menyaksikan kasih Tuhan melalui kebudayaan yang berupa piktograf Cina ini yang sungguh memberkati kami. Kami dapat mengetahui bahwa orang-orang pada waktu itu sudah mengenal, mengetahui betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kami manusia. Sehingga dalam sejarah perkembangan manusia pada waktu itu mereka sudah mengenal kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Dan pada malam hari ini kami dikuatkan kembali karena iman yang dimiliki Nuh pada waktu itu membawa keselamatan bagi dirinya. Dan juga kami rindu untuk kami semua dapat menikmati keselamatan bersama dengan Engkau. Engkaulah bahtera keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.